Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11. Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik, pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan materi yang kemarin sudah Ibu share di Setara Daring, perihal mengapa penduduk selalu bertambah. Kenapa ya? Baik, itu ada 3 faktor yang menyebabkan pertambahan penduduk. Yang pertama kelahiran, 2 kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Ibu bahas satu persatu dulu. Kelahiran atau natalitas atau disebut juga fertilitas adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan. Faktor pendukung kelahiran adalah pertama kawin muda. Yang kedua anggapan banyak anak banyak rezeki. Ketiga, anak sebagai jaminan untuk hari tua. Yang keempat, anak sebagai lambang kebanggaan. Dan yang kelima, masa damai, aman, tentram. Kawin muda masih terjadi banyak ya saat ini juga ya. Masih, walaupun tidak sebanyak dulu, tapi sekarang masih ada juga terjadi. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki itu masih juga yang menganut paham seperti ini. Terutama mungkin di pedesaan. Kalau di perkotaan mungkin sudah berkurang ya, karena memang menimbang dengan biaya kehidupan untuk keluarganya. Yang ketiga, anak sebagai jaminan untuk hari tua. Maksudnya apa? Ada orang tua yang beranggapan memang adanya atau hadirnya seorang anak itu sebagai orang yang merawat dia di hari tuanya itu. Kemudian anak sebagai lambang kebanggaan. Ada juga keluarga yang beranggapan bahwa memiliki anak adalah sebuah kebanggaan karena bisa mewarisi tahtanya. Yang kelima, masa damai, aman dan tentram. Contohnya di wilayah pegunungan itu karena penduduk merasa di sana hidupnya aman, tentram, cuaca mendukung. Pedesaan itu lebih mudah atau lebih banyak melahirkan anak seperti itu. Kemudian faktor yang tidak mendukung kelahiran, adanya ketentuan batas umur menikah bagi perempuan usia 19 tahun dan laki-laki usia 21 tahun. Yang kedua, rendahnya tingkat kesehatan ibu, itu berkaitan dengan resiko kematian nantinya pada ibu melahirkan. 3, program pembatasan anak. Kalau di Indonesia kita kenal keluarga berencana atau KB, hanya cukup memiliki 2 anak satu keluarga. Kalau di Cina itu 1 anak 1 keluarga, dan kalau ada melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan denda. Nah, yang keempat, anggapan anak merupakan beban. Ada juga ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, ada orang yang berpikir menambah anak ini harus memikirkan biaya hidupnya, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian wanita karir juga mereka mempertimbangkan nanti akan terhambatnya karir mereka kalau memiliki anak. Yang keenam, masa perang itu tidak dapat dipungkiri, pasti banyak memakan korban, dan tidak itu saja, tidak cukup waktunya, tidak ada waktunya untuk suami istri berhubungan seperti itu. Nah, yang kedua, faktor pertambahan penduduk adalah kematian. Ini otomatis akan mengurangi jumlah penduduk. Kematian atau mortalitas adalah angka yang memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk yang meninggal dunia dalam waktu tertentu dalam tiap seluruh penduduk. Faktor penyebabnya ada 2, faktor pendorong dan faktor penghambat. Kalau faktor pendorong, ada tingkat kesehatan penduduk yang rendah, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, bencana alam, wabah penyakit, dan konflik antar bangsa. Nah, faktor pendorongnya itu mungkin Ibu berikan contoh yang wabah penyakit. Ini terjadi saat ini. Adanya wabah COVID-19 itu banyak sekali merenggut korban jiwa.
dalam satu negara bisa sampai jutaan ya, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan penduduk itu bisa mati akibat wabah penyakit atau epidemik. Kemudian faktor penghambat kematian itu adalah pertama kualitas kesehatan penduduk yang baik, fasilitas kesehatan yang memadai, kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan tinggi, dan sanitasi yang baik. Biasanya ini terjadi di negara maju karena memang itu saling berkaitan antara kualitas kesehatan atau fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah dengan kesadaran penduduknya untuk kesehatan itu tinggi. Nah, yang ketiga faktor pertambahan penduduk adanya imigrasi. Apa migrasi? Migrasi adalah salah satu bentuk mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi ini dibagi dua, ada migrasi internasional dan migrasi internasional. Kalau migrasi internasional artinya ada perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Itu dibagi tiga, imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Imigrasi adalah masuknya penduduk dari satu negara lain ke negara lainnya. Jadi misalnya dari negara Australia ke Indonesia, itu secara permanen. Nah, kalau emigrasi yang kedua itu kebalikannya. Emigrasi berarti exit, keluar. Jadi pindahnya penduduk dari satu negara ke negara lain. Jadi dari Indonesia contohnya ke Australia secara permanen, itu disebut emigrasi. Yang ketiga adalah repatriasi. Repatriasi adalah pindahnya imigran ke negara asalnya gitu. Jadi dia warga negara Australia yang bekerja di Indonesia gitu ya. Selama bekerja kan dia berada di Indonesia. Nah, setelah masa pekerjaannya habis, dia akan kembali lagi ke negara asalnya, yaitu ke Australia. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah penduduk. Yang kedua adalah migrasi nasional, perpindahan penduduk dalam satu negara. Yang pertama urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Banyak ya, masih terjadi sampai sekarang. Banyak penduduk dari pedesaan berbondong-bondong memasuki Jakarta karena mungkin Jakarta lebih menurut mereka lebih menjamin masa depannya seperti itu. Yang kedua, ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ada juga yang seperti itu. Jadi orang berpikir untuk lebih nyaman ya atau tentram, itu lebih memilih keluar dari Jakarta contohnya. Yang ketiga, transmigrasi. Transmigrasi perpindahan penduduk dari satu pulau yang padat penduduknya ke pulau yang lain. Jadi contohnya dulu ada program transmigrasi besar-besaran dari pemerintah dari Pulau Jawa ke Lampung. Jadi di sana di Lampung itu disediakan lahan untuk dibudidayakan oleh penduduk yang bertransmigrasi. Faktor migrasi, makin berkurangnya sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu menyebabkan orang berpikir untuk pindah. Yang kedua, berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal. Nah, ini juga ya. Jadi banyak orang desa pindah ke kota, ke Jakarta, karena menurut mereka lapangan pekerjaan di kota asalnya sudah sangat sedikit. 3, kedinasan pekerjaan, perkawinan, belajar. Ini juga menyebabkan ada perpindahan penduduk di sana karena memang faktor pekerjaan. Kemudian adanya tekanan atau diskriminasi sosial, budaya sara. Ada ya, jadi satu keluarga mungkin atau seseorang yang merasa tertekan oleh lingkungan sekitar, maka mereka merasa ingin keluar gitu. Nah, yang terakhir adalah bencana alam, peperangan, wabah, penyakit. Ini juga menyebabkan adanya perpindahan penduduk karena mereka sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi hidupnya. Jadi mereka memutuskan untuk pindah. Nah, sampai sekarang sudah terima kasih atas perhatiannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.